Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih berada di atas nikmat yang sangat besar, nikmat iman dan nikmat Islam. Yang mana nikmat ini adalah merupakan nikmat yang tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita suatu risalah, yaitu agama yang agung, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada agama yang lain yang diridhoi oleh Allah kecuali agama yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita, yakni kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas beberapa bab, ya, yaitu bab yang ke-10, ya, babun birru man kana yasilu abuhu, bab pembahasan tentang berbuat kebajikan kepada orang yang memiliki hubungan baik dengan sang ayah. Dan telah kita sebutkan di situ hadis yang ke-40 dan juga hadis yang ke-41. Lalu kemudian bab berikutnya yang telah kita sebutkan, yaitu babun la taqta' man kana yasilu abaka fayudfa'a nuruka. Janganlah engkau putus hubungan dengan orang yang memiliki hubungan baik dengan ayahmu, karena yang demikian itu akan memadamkan cahayamu. Ini telah kita sebutkan pembahasannya dan juga kita bahas tentang hadis yang ke-42. Lalu yang berikutnya yaitu bab yang ke-22, yaitu babun al-wuddu yutawarasu. Bab pembahasan tentang bahwa kasih sayang itu saling diwariskan. Dan kita sebutkan, ya, yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu hadis yang ke-43. Baik. Lalu jemaah sekalian, kita akan melanjutkan bab yang ke-23. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun la yusammir rajulu abahu wa la yajlisu qablahu wa la yamshi amamahu. Bab pembahasan tentang janganlah seseorang memanggil dengan nama ayahnya secara langsung. Bab pembahasan tentang seseorang janganlah memanggil ayahnya dengan namanya langsung, dan janganlah dia duduk sebelum ayahnya, dan jangan pula berjalan di depan ayahnya tersebut. Jadi ingat ya mas sekalian, pembahasan kita adalah bab
tentang janganlah seseorang itu memanggil ayahnya dengan namanya langsung, dan janganlah dia duduk sebelum ayahnya, dan jangan berjalan di depannya. Lalu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di sini menyampaikan hadis yang ke-44. Beliau berkata, haddatsana Abu Rabi' an Ismail ibn Zakaria qala haddatsana Hisham ibn Urwah an abihi aw ghairihi anna Aba Hurairah absara rajulaini faqala li ahadihima ma hadha minka faqala abi faqala la tusammihi bismihi wa la tamshi amamahu wa la yajlis qablahu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Abu Rabi' dari Ismail bin Zakaria. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hisham bin Urwah dari ayahnya atau yang lainnya, bahwasanya Abu Hurairah melihat dua orang. Lalu Abu Hurairah mengatakan kepada salah satu dari mereka, ma hadza minka, apa hubungan orang ini dengan engkau? Faqala, kemudian dia mengatakan abi, dia ini adalah ayahku. Faqala, maka Abu Hurairah mengatakan, la tusammihi bismihi, jangan engkau panggil dia dengan namanya langsung. Wala tamshi amamahu, dan janganlah engkau berjalan di depan ayahmu. Wala tajlis qablahu, dan janganlah engkau duduk sebelum ayahmu. Jadi jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia yang diajarkan di dalam agama ini, dalam agama Islam. Dan adab ini tidaklah diajarkan di dalam agama-agama yang lain. Hanya Islam yang mengajarkan adab yang sangat mulia seperti ini. Dan ini menunjukkan betapa sempurnanya Islam mengajarkan sampai hal-hal yang sangat mendetail. Dan juga jemaah sekalian, dalam pembahasan ini atau dalam hadis ini menunjukkan betapa pentingnya beradab di hadapan sang ayah atau di hadapan orang tua secara umum. Yang mana bukan dalam hadis ini, maka berarti seseorang itu dia telah ayahnya. Makanya kalau seandainya orang tua mereka mengetahui bahwasanya agama Islam ini betul-betul mengajarkan bagaimana adab seorang anak kepada ayahnya, bagaimana Islam mengajarkan agar sang anak bersikap lembut kepada ayahnya, mendudukkan ayahnya di posisi yang tertinggi dibandingkan dengan dirinya, maka orang tua pasti mereka tidak akan membiarkan anak-anaknya jauh dari halaqah-halaqah ilmu. Mereka akan senantiasa mendorong anak-anak mereka untuk mempelajari agama yang mulia ini. Baik, tidak ada masalah misalnya orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah umum yang memang dibolehkan dalam agama kita. Maka itu tidak masalah. Bahkan dalam suatu kondisi, ya, dalam ilmu-ilmu tertentu bisa kita katakan itu adalah fardu kifayah. Namun, sang anak dia belajar dimanapun, hendaknya jangan sampai anak ini dilepas, dijauhkan dari ilmu agama. Misalnya dia sekolah, ya tetap dia diarahkan juga untuk menuntut ilmu agama. Misalnya dia kuliah, ya hendaknya orang tua tetap ya, mengarahkan anaknya itu untuk mempelajari. Jadi ingat bahwasanya sebenarnya mempelajari ilmu-ilmu yang lain itu pada asalnya tidak dilarang dalam Islam. Namun ingat bahwasanya hendaknya agama ini tetap dipelajari sampai di akhir hayat kita. Ya. Agama ini tetap dipelajari. Dan kita lihat jemaah sekalian, di sini sangat agung sekali ajaran agama kita ini, yang mana sampai diajarkan bagaimana
cara memanggil sang ayah. Bagaimana seorang anak duduk ketika ada ayahnya. Bagaimana sang anak berjalan dari urusan memanggil, urusan duduk, atau bahkan urusan berjalan saja diajarkan oleh Islam. Bagaimana cara yang benar, bagaimana bentuk memuliakan orang tua dengan itu semua. Jadi ini menunjukkan bahwasanya betapa sempurnanya Islam, ya, betapa mulianya Islam. Dan di sini juga menunjukkan bahwasanya bagaimana Islam mengajarkan akhlak kepada sang ayah. Yang kalau seandainya yang demikian ini diterapkan, maka manusia akan saling menghormati. Sebagaimana sang anak memuliakan ayahnya, maka ayahnya pun akan cinta kepada anaknya tersebut. Sehingga akan terjalin cinta satu sama lain. Ketika sang anak misalnya nampak bahwasanya dia mengagungkan ayahnya, memuliakan, menghormati ayahnya, maka ayahnya itu pun akan terus menyayangi anaknya tersebut. Ya, dia akan terus menyayangi anaknya tersebut karena dia dimuliakan dan dihargai oleh sang anaknya. Ya, maka ini jamaah sekalian sangat agung sekali, ya, sangat mulia sekali, dan itu dengan ini semua ya akan terjalin hubungan yang sangat baik antara sang ayah dengan sang anak dan sebaliknya. Terjalin di antara keduanya itu cinta, ya, satu sama lain. Kemudian mayu'khadhu minal hadis, faedah yang bisa terambil dari hadis ini. Yang pertama adalah at-targhibu fi tawqiril walidi bi'adami tasmiyatihi bismihi. Yaitu perintah untuk memuliakan orang tua dengan tidak memanggilnya dengan namanya langsung. Jadi sang anak hendaknya memanggil dengan nama yang baik kepada ayahnya, atau memanggil ayahnya dengan cara yang baik. Jangan memanggilnya dengan namanya langsung. Jadi hendaknya dia memanggilnya dengan kata ya abati, wahai ayahanda, ya abi, ya walidi, dan seterusnya. Ini kalau dalam bahasa Arab. Namun kalau di bahasa kita misalnya ya, wahai ayah, wahai bapak, wahai ayahanda misalnya, atau dengan kalimat-kalimat yang memang disenangi oleh ayahnya tersebut, dan secara uraf kalimat tersebut atau panggilan tersebut adalah panggilan yang menunjukkan penghormatan kepada sang ayah. Ya. Jadi misalnya kalau di tempat kita ya dengan memanggil ayahanda, ya, atau mungkin di sebagian tempat dengan bapakku, ya, dengan ayah, ya misalnya. Ya. Lalu yang berikutnya, faedah yang bisa terambil dari hadis ini, la tamshi amama abika. Janganlah berjalan di depan ayahmu. Dan juga la tajlis qabla abika, janganlah engkau duduk sebelum ayahmu. Jadi kalau seandainya seorang anak ini berjalan, maka termasuk adabnya adalah jangan dia berjalan di depan ayahnya. Karena ini terkesan menunjukkan kecongkakan, terkesan tidak menghormati sang ayah. Biarkan ayahnya dulu ya jalan di depan. Kecuali, kata para ulama, kalau seandainya itu ada maslahat. Kalau seandainya itu ada maslahat. Semisal contohnya, ketika sang ayah dengan sang anak ini berjalan di tempat yang gelap. Misalnya, ketika di situ sang ayah butuh perlindungan agar sang ayah ini selamat dari gangguan-gangguan karena gelapnya malam tersebut, dari binatang buas misalnya, atau dari hewan-hewan ya yang menyengat, atau yang semisalnya, maka pada saat itu hendaknya sang anak berjalan di depan sang ayah demi untuk menjaga ayahnya agar selamat. Dan ini adalah merupakan bentuk penghormatan sang anak kepada sang ayah. Ya, demi untuk melindungi ayahnya, dia berjalan di depan. Jangan dibiarkan ayahnya di depan duluan. Ya, misalnya sang anak takut, ya, sehingga dia ada di belakang. Kalau seandainya ada bahaya, maka ayahnya duluan yang kena. Maka ini tidak tepat.
hendaknya sang anak ketika di kondisi-kondisi seperti ini, yang memang sang ayah butuh penjagaan, maka hendaknya sang anak itu ada di depan, ya, jangan di belakang, ya, demi untuk menjaga sang ayah. Lalu yang berikutnya di sini, la tajlis qabla abika, janganlah duduk sebelum ayahmu. Ya, jadi di sini termasuk faedah dari hadis ini juga, hendaknya sang anak lebih mengedepankan ayahnya dalam hal-hal mubah. Ya, seperti di sini duduk, hendaknya ayahnya duluan dipersilahkan untuk duduk, jangan dia mendahului ayahnya. Ya, seperti di sini duduk, ya. Jadi hendaknya ayahnya terlebih dahulu didahulukan untuk duduk, baru kemudian dia. Karena ini adalah bentuk penghormatan, ya, bentuk penghormatan kepada sang ayah. Dan ini jemaah sekalian, kalau kita terapkan itu banyak sekali. Ya, misalnya ketika sang anak, ya, misalnya ini, ketika sang anak dengan sang ayah ini, ketika di suatu toko, ya, ketika mereka memilih barang, ya, yang di situ barangnya itu beragam, beda-beda misalnya, maka hendaknya sang anak mempersilahkan sang ayah untuk memilih barang-barang yang dia inginkan terlebih dahulu, baru kemudian sang anak mencari barang yang dia inginkan. Ketika misalnya pergi ke mall, ya, atau yang semisalnya, yang intinya di situ terdapat hal yang kalau seandainya mendahulukan sang ayah terlebih dahulu, maka itu adalah bentuk penghormatan kepada sang ayah, maka hendaknya ini dilakukan. Ini mendahulukan sang ayah terlebih dahulu. Ya. Jadi ingat bahwasanya mendahulukan ayah, ya, dalam perkara-perkara yang mubah, maka itu adalah sesuatu yang terpuji. Ya. Berbeda halnya jemaah sekalian dalam hal ibadah, dalam hal ketaatan misalnya, ya, dalam hal kebajikan, maka dalam hal ini hendaknya manusia berlomba-lomba dengan siapapun, ya, berlomba-lomba dengan siapapun. Dia berpikir bagaimana agar dia adalah orang yang terlebih dahulu melakukannya. Ini dalam hal ibadah atau dalam hal yang merupakan kebajikan. Semisal, ya, contohnya, ini ketika di shaf sholat. Karena ini adalah berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sang anak mendahulukan ayahnya untuk berada di shaf pertama. Hendaknya dalam hal ini manusia berlomba-lomba meskipun dengan ayahnya. Berlomba-lomba untuk menuju shaf pertama. Makanya dikatakan bahwasanya al-isaru fi khair laisa bi khair. Mendahulukan orang lain dalam hal kebaikan, maka itu bukan merupakan kebaikan. Bahkan ulama mengatakan bahwasanya hukumnya adalah makruh. Ya, ulama mengatakan bahwasanya hukumnya makruh ketika seseorang mendahulukan orang lain dalam kebaikan. Seperti dalam shaf misalnya, ya. Mendahulukan orang lain supaya nanti orang lain ada di depan, di shaf pertama, maka ini tidak tepat. Atau misalnya di halaqah ilmu, hendaknya semua orang, ya, mereka berebut untuk mendapatkan shaf pertama di halaqah ilmu itu. Jangan dia mendahulukan orang lain supaya di depan, kemudian dia sendiri di belakang. Ini tidak tepat. Bahkan bersama ayah misalnya, dalam hal semacam ini hendaknya dia berlomba dengan ayahnya untuk mendapatkan shaf pertama, di barisan pertama di halaqah ilmu. Dan ini jemaah sekalian, ini banyak sekali hal-hal yang seperti misalnya ketika dalam hal sedekah, ya. Misal ini, ketika hal sedekah. Misalnya sang ayah punya kesempatan untuk sedekah, sang anak pun juga punya kesempatan untuk sedekah. Maka hendaknya dalam hal ini jangan mendahulukan sang ayah untuk sedekah. Hendaknya anak ini, ya, dia juga berlomba-lomba dengan ayahnya untuk bersedekah. Ya, jadi jangan mempersilahkan ayahnya terlebih dahulu untuk sedekah. Atau misalnya ketika membantu orang lain, ya, ketika membantu orang lain, hendaknya di sini berlomba-lomba antara sang ayah dengan sang anak. Jangan di situ misalnya sang ayah mempersilahkan anak terlebih dahulu atau anak mempersilahkan sang ayah terlebih dahulu. Ya, dalam hal membantu orang lain, ya, hendaknya mereka berlomba. Siapa di antara mereka yang lebih terdahulu dalam hal kebajikan semacam ini?
ya, menjenguk orang sakit misalnya, ya. Jangan di situ misalnya saling nyuruh orang lain, saling menyuruh misalnya. Sang ayah misalnya menyuruh anaknya, ya, kemudian ayahnya belakangan, atau misal sang anak menyuruh ayahnya, kemudian anaknya belakangan untuk menjenguk orang sakit ini. Maka ini tidak tepat. Yang betul adalah hendaknya mereka di situ saling berlomba untuk terlebih dahulu melakukan kebajikan semacam itu. Hal ini sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fastabiqul khairat." Hendaknya kalian berlomba-lomba dalam kebajikan. Ya. Jadi dalam hal semacam ini jemaah sekalian, jangan mendahulukan orang lain, meskipun itu ayah kita. Ya. Namun dalam perkara-perkara yang mubah, ya, seperti yang telah kita sebutkan tadi, maka terpuji apabila mendahulukan orang lain, apalagi ayah kita, ya, dalam hal-hal yang mubah. Semisal ya, wallahu ta'ala alam, ketika misalnya di acara-acara pesta, ya, misal ini acara-acara perayaan yang di situ misalnya ada di depan mereka ini berbagai macam makanan, misalnya ada berbagai macam makanan di situ misalnya, yang mereka sudah dipersilahkan untuk memakannya, maka hendaknya sang anak pada saat itu, karena ini adalah perkara yang mubah untuk memakannya, maka hendaknya sang anak di situ, wallahu ta'ala alam, yakni mendahulukan sang ayah terlebih dahulu untuk memakannya, baru kemudian dia. Ya. Jadi ini kurang tepat kalau seandainya sang anak di situ berebut dengan ayahnya, ya, berebut dengan ayahnya, maka ini sesuatu yang kurang tepat, ya, atau dikatakan tidak tepat. Ya. Jadi bentuk penghargaan kepada sang ayah yaitu adalah mendahulukan dia dalam perkara-perkara yang mubah. Ya. Jadi berbeda di situ dalam hal ibadah. Ya. Hendaknya di situ berlomba-lomba. Ibadah atau hal-hal kebajikan lainnya. Itu jemaah sekalian beberapa faedah dari hadis yang ke-44 ini. Kemudian kita masuk pada hadis atau bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-24, ya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun hal yakni abahu. Bab pembahasan tentang apakah memanggil sang ayah dengan kunyahnya. Ya, bab pembahasan tentang apakah memanggil sang ayah dengan kunyahnya. Kunyah itu jemaah sekalian, kunyah itu adalah seseorang misalnya dipanggil dengan kata Abu Fulan. Ya, maka ini adalah kunyah misalnya, dan kunyah itu adalah dengan lafaz ab, ibn, akh, ukht, am, ammah, atau khol, atau kholah, atau Maka ini adalah kunyah, yakni panggilan untuk seseorang dengan kata ab, ibn, akh, ukht, am, ammah, khol, kholah, atau Misalnya dipanggil dengan Abu Fulan, Ibnu Fulan, Akhu Fulan, ya, Ukhtu Fulan, Ammu Fulan, Ammah Fulan, ya, Khol Fulan, Kholah Fulan, atau Fulan, dan seterusnya. Jadi demikianlah jemaah sekalian yang namanya kunyah itu. Makanya banyak dari teman-teman kita misalnya memiliki kunyah, ya, karena menerapkan yang demikian ini. Dan para sahabat, bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki kunyah, ya. Seperti Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga dipanggil dengan Abul Qasim, ya. Dan banyak sekali, seperti sahabat yang mulia Abu Bakar, ya, dan seterusnya. Jadi itu adalah kunyah. Dikatakan di sini pada hadis yang ke-45. Haddatsana Abdurrahman ibn Syaibah qala akhbarani Yunus ibnu Yahya ibn
Nubatah, an Ubaidillah ibn Muhab, an Ubaidillah ibni Mauhab, an Syahr ibn Haushab, qala kharajna ma bni Umar, faqala lahu Salimun, as-salata ya Aba Abdurrahman. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Abdurrahman bin Syaibah. Dia berkata telah mengabarkan kepadaku Yunus bin Yahya bin Nubatah dari Ubaidillah bin Mauhab dari Syahr bin Haushab. Dia berkata, kami keluar bersama Ibnu Umar. Ya, kami keluar bersama Ibnu Umar. Faqala lahu Salimun, maka Salim, yakni anaknya Ibnu Umar, berkata kepada Ibnu Umar, as-salata ya Aba Abdurrahman. Ya, waktunya salat, wahai Abu Abdurrahman. Jadi jamaah sekalian, dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya Salim, ya, Salim di sini yang merupakan anaknya Ibnu Umar, ya, anaknya Ibnu Umar memanggil kepada Ibnu Umar, memanggil kepada ayahnya dengan kata ya Aba Abdurrahman. Ya, memanggil dengan kata ya Aba Abdurrahman. Jadi di sini Salim sebagai anaknya Ibnu Umar memanggil Ibnu Umar dengan kunyahnya. Abdurrahman ini adalah merupakan anak tertuanya Ibnu Umar. Makanya Ibnu Umar diberi kunyah atau dipanggil ya dengan Abu Abdurrahman. Karena Abdurrahman ini adalah anak tertuanya Ibnu Umar. Maka Salim di sini memanggil ayahnya dengan Abu Abdurrahman, dengan mengatakan ya Aba Abdurrahman. Jamaah sekalian, dari sisi sanad maka hadis ini atau sanadnya adalah sanad yang dhaif. Dari sisi sanad maka sanad hadis ini adalah dhaif. Ya. Dikatakan di sini li'anna Syahr bin Haushab dhaifun. Dikarenakan tadi itu Syahr bin Haushab dia adalah perawi yang dhaif. Namun dikatakan di sini oleh Syarih, ya, di sini dikatakan an-nida'u bil kunyati bil abi fi ghairi hadzal hadis. Memanggil sang ayah dengan kunyah itu ada dalam hadis lain. Artinya karena hadis ini dhaif maka tidak bisa dijadikan hujjah, ya. Maka memanggil sang ayah dengan kunyah itu ya diamalkan karena ada hadis yang lain. Adapun pesan yang bisa terambil dari hadis ini jamaah sekalian, ya, pesan yang bisa diambil pelajaran dari hadis ini bahwasanya sang anak memanggil ayahnya dengan kunyahnya. Karena yang demikian ini adalah merupakan ikram, ya, pemuliaan kepada sang ayah, dan ini secara urf, ya. Dan juga ini merupakan adab, ya, kepada sang ayah. Karena di dalamnya ini jamaah sekalian tidak menyamakan antara ayah dengan yang lain. Jadi di situ sang anak ini tidak menyamakan ayahnya dengan memanggil kawan-kawannya, ya, dengan teman-teman bermainnya misalnya, ya, atau yang lainnya. Jadi di situ sebagai bentuk ikram, pemuliaan kepada sang ayah, maka memanggil sang ayah dengan panggilan di situ yang terdapat di dalamnya itu bentuk pemuliaan kepadanya. Ya, ini tidak seperti memanggil orang lain, ya. Lalu juga di sini pesan yang terambil dari hadis tadi, yaitu adalah hendaknya seorang anak dia itu berusaha untuk melakukan kebajikan kepada sang ayahnya meskipun dalam hal ucapan atau panggilan seperti tadi, dan berusaha keras untuk menjauhi sikap kepada orang tua. Karena kalau kita lihat misalnya jemaah sekalian, hal yang tidak sopan apabila sang anak itu memanggil ayahnya dengan namanya langsung, ya. Dan itu kita rasakan, ya,
di kehidupan keseharian kita atau di lingkungan kita. Ya, bahwasanya sang anak kalau memanggil sang ayahnya itu dengan namanya langsung, maka itu adalah bukan merupakan sesuatu yang terpuji. Ya. Bahkan kita katakan itu adalah bentuk pengejekan ya kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Lalu kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu hadis yang ke-25. Atau bab ya, Van, bab yang ke-25. Van. Jadi kita tadi telah membahas hadis yang ke-46 pada bab yang ke-27. Kemudian sekarang kita masuk pada bab yang ke-25, yaitu babun wujubu silaturrahimi. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun wujubu silaturrahimi. Bab pembahasan tentang wajibnya menyambung tali kekerabatan. Bab pembahasan tentang wajibnya menyambung tali kekerabatan. Kata-kata rahim, ya mas sekalian, rahim, silaturrahim, artinya adalah menyambung hubungan dengan orang yang memiliki hubungan rahim. Ya, menyambung hubungan dengan orang yang memiliki hubungan rahim. Jadi, yang dimaksud dengan al-arham, di situ atau rahim ini, ya, orang yang memiliki hubungan tali kekerabatan, dikatakan bahwasanya mereka itu adalah al-aqarib min jihatil wa min jihatil ab. Jadi yang dimaksud dengan rahim atau jamaknya yaitu arham, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan melalui jalur sang ayah atau melalui jalur sang ibu. Maka ini adalah rahim. Ya. Jadi ingat bahwasanya rahim itu adalah atau arham, ya, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan tali kekerabatan melalui jalur sang ayah atau sang ibu. Ya. Melalui jalur sang ibu atau sang ayah. Maka dari misalnya yang golongan al-aba atau al-ummahat ya, yaitu misalnya adalah kakek, nenek misalnya, mereka ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Ayah kita sendiri, ibu kita misalnya, kemudian di situ kakek kita atau nenek kita. Mereka ini adalah arham. Kemudian juga misalnya anak-anak kita, ya, anak-anak kita, dan seterusnya, anaknya anak kita, cucu kita, seterusnya, baik laki-laki maupun perempuan. Maka ini adalah arham, orang-orang yang memiliki hubungan tali kekerabatan dengan kita. Demikian pula misalnya ikhwah, ya, atau akhwat, saudara dan saudari kita serta anak-anak mereka. Ya, saudara dan saudari kita serta anak-anak mereka, maka itu adalah arham, orang-orang yang memiliki tali kekerabatan dengan kita, hubungan rahim, ya, memiliki hubungan rahim. Kemudian juga misalnya paman kita, bibi kita misalnya, baik dari jalur ayah atau jalur ibu, serta anak-anak mereka, maka mereka ini adalah arham, ya, yakni orang yang memiliki hubungan rahim atau tali kekerabatan dengan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anfal ayat 75, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang memiliki hubungan rahim itu, ya, lebih utama daripada yang lain.
Baik, kita masuk pada hadis yang ke-48 di sini. Dikatakan di sini haddatsana Musa ibnu Ismail qal haddatsana Damdam ibn Amr al-Hanafi qal haddatsana Kulayb ibnu Manfa'ah qal qala jaddi ya Rasulullah man abar qala ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa maulaka alladhi yalidhaka haqqun wajibun wa rahimun mausulatun. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Musa bin Ismail. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Damdam bin Amr al-Hanafi. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Kulayb bin Manfa'ah. Dia berkata qala jaddi, kakekku berkata, ya Rasulullah man abar. Ya Rasulullah, kepada siapa aku berbuat kebajikan? Ya, kepada siapa aku berbuat kebajikan? Qala, maka beliau bersabda, ummaka wa abaka, ibumu dan ayahmu, wa ukhtaka wa akhaka, saudarimu dan saudaramu, wa maulaka alladhi yalidhaka, dan maulaka. Ya. Jadi di sini kita artikan kerabatmu yang berikut-berikutnya. Ya. Kerabat-kerabatmu yang berikut-berikutnya. Hakun wajibun, yang demikian itu adalah hak yang wajib. Warahimun mausulatun, dan tali kekerabatan yang wajib untuk disambung. Tali kekerabatan yang wajib disambung. Jamaah sekalian, jadi di dalam hadis ini dijelaskan tentang kepada siapa kita hendaknya berbuat kebajikan. Jadi sebenarnya kita berbuat kebajikan kepada siapapun, tapi ada orang-orang yang memang hendaknya kita lebih dahulukan untuk berbuat kebajikan kepada mereka daripada yang lain atau sebelum yang lain. Dan disebutkan di sini yaitu adalah pertama ibu, ya. Lalu disebutkan yang berikutnya yaitu adalah ayah, ab, ya. Kemudian ukht dan akh, yakni saudari serta saudara. Lalu juga di sini bahkan disebutkan yakni maula. Kata-kata maula ini jemaah sekalian memiliki banyak sekali makna, ya. Dari kata-kata maula itu, makanya suatu ketika yang namanya maula ini bermakna mu'taq, orang yang dimerdekakan. Dan sebaliknya terkadang maula itu juga bermakna sayyid atau tuan, ya, majikan. Dan suatu ketika juga maula itu memiliki makna dzul qurbah, ini orang-orang yang memiliki hubungan tali kekerabatan. Maula itu. Makanya sebelumnya juga kita sebutkan tentang Usaid bin Ali bin Ubaid, ya, tentang Usaid bin Ali bin Ubaid, misalnya dalam hadis yang ke-35, ya, yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya Usaid bin Ali bin Ubaid itu adalah maula Abi Usaid. Dia adalah maula Abi Usaid, ya. Jadi dikatakan di situ maula Abi Usaid. Maka maula itu, ya mas sekalian, memiliki banyak makna seperti yang telah kita sebutkan tadi itu. Dan seringkali juga maula itu diartikan dengan mantan budak atau orang yang dimerdekakan tadi, ya. Itu adalah yang sering, ya. Namun kalau di dalam hadis kita ini yang kita baca ini, yang dimaksud dengan maula di sini adalah kerabat. Ya, yang dimaksud dengan maula di sini adalah kerabat. Baik jemaah sekalian, dari sisi sanad, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis ini adalah dhaif. Dikatakan di sini al haditsu dhaifun Kulayb bin Manfa'ah majhulul hal. Jadi yang dimaksud dengan atau rawi yang namanya Kulayb bin Manfa'ah tadi, dia adalah rawi yang majhul, ya.
Dia adalah perawi yang tidak dikenal. Namun pesan yang disampaikan dalam hadis ini adalah perintah untuk berbuat kebajikan atau menyambung tali kekerabatan. Pesan dari hadis ini adalah perintah untuk berbuat kebajikan kepada orang-orang yang disebutkan dan menyambung tali kekerabatan dengan mereka. Maka pesan yang terkandung dalam hadis ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 1. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba." Dalam surah An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kepadanya kalian saling meminta, wal arham." Ya, bertakwalah kepada arham, artinya peliharalah hubungan dengan orang-orang yang memiliki tali kekerabatan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu senantiasa mengawasi kalian. Sehingga dalam ayat ini terdapat perintah ya, kepada kita untuk berbuat kebajikan dan menyambung hubungan dengan orang-orang yang memiliki tali kekerabatan dengan kita. Dan cara untuk menyambung tali kekerabatan nih jemaah sekalian itu banyak sekali ya, banyak sekali, dan itu disesuaikan juga dengan kemampuan kita. Disesuaikan dengan kemampuan kita. Bahkan minimal yaitu adalah tidak memutus tali persaudaraan itu. Tidak saling memboikot ya. Jadi di situ minimal menyambung tali persaudaraan itu adalah dengan tidak memboikot. Tidak memutus tali persaudaraan tersebut. Tidak berseteru ya. Minimal seperti itu. Tapi ingat bahwasanya ini disesuaikan dengan kemampuan. Kalau seandainya bisanya hanya dengan salam saja, maka dengan salam. Kalau seandainya bisa dengan lebih dari itu, tentu hendaknya kita lakukan. Misalnya berziarah ke rumahnya, ya, memberikan hadiah seperti yang telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, dengan memberikan hadiah kepada mereka, ya, atau yang semisalnya. Makanya dalam satu hadis dikatakan, "Bullu arhamakum walau bisalam." Bullu arhamakum walau bisalam. Jadi basahilah rahim-rahim kalian meskipun dengan salam. Maksudnya di situ jangan kalian memutus tali persaudaraan dengan kerabat-kerabat kalian meskipun dengan salam. Makanya seperti yang telah kita sebutkan ya, bahwasanya ketika seorang misalnya bisanya hanya dengan media sosial ya, misalnya dengan WA atau yang semisalnya ya, misalnya di situ ada grup keluarga misalnya mengucapkan assalamualaikum saja, maka itu sebenarnya sudah termasuk menyambung tali kekerabatan. Yang kalau seandainya bisa lebih dari itu, maka hendaknya juga dilakukan. Berkunjung ya, saling beri hadiah dan semisalnya. Dan memutus tali persaudaraan itu jemaah sekalian adalah merupakan dosa besar ya. Memutus tali persaudaraan adalah merupakan dosa besar, seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 22 sampai 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan melakukan kerusakan di muka bumi dan kamu akan memutus tali kekerabatan? Ulaika alladzina la'anahumullahu, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, fa asammahum, kemudian Allah tulikan mereka, wa a'ma absarahum, dan Allah butakan mata mereka. Jadi di sini ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memutus tali kekerabatan ya, atau memutus tali persaudaraan. Jadi hadis ini jemaah sekalian meskipun dhaif, namun pesan yang terkandung di dalamnya
ya, maka terdapat banyak dalil yang mendukungnya. Maka faedah yang bisa diambil dari pembahasan ini yaitu penjelasan bahwasanya memuliakan kerabat itu adalah perintah dalam agama kita. Memuliakan kerabat kita, orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita, maka itu adalah perintah dalam agama kita. Seperti dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi. Dan mereka ini jemaah sekalian tingkatannya berbeda-beda. Dan yang tertinggi adalah ibu dan ayah kita. Dari kerabat itu, ya, yang paling tertinggi tingkatannya adalah ibu dan ayah kita. Lalu kemudian yang berikut-berikutnya. Makanya dalam suatu hadis juga Nabi SAW bersabda, al-aqrab fal-aqrab. Al-aqrab fal-aqrab. Jadi kita menyambung tali persaudaraan, ya, berbuat kebajikan itu adalah kepada orang yang terdekat hubungannya atau tali kekerabatannya dengan kita, kemudian yang berikutnya. Jadi dimulai dulu dari yang terdekat terlebih dahulu. Lalu bagaimana dengan keluarga istri? Misalnya ayah istri atau ayah suami, ya, ibunya istri atau ibunya suami, ya. Maka mereka ini jemaah sekalian bukanlah termasuk arham. Jadi mertua, ya, bahasa kita. Maka mereka ini bukan termasuk arham. Namun tetap dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka, melakukan kebajikan dengan mereka. Tetapi ingat bahwasanya mereka ini bukan arham yang dimaksud dengan atau yang disebut dalam dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi. Mereka bukan arham, namun kita tetap, ya, dianjurkan untuk menyambung hubungan baik dengan mereka. Dan kalau seandainya kita misalnya menyakiti mereka, tentu itu adalah sesuatu yang haram dalam agama kita. Jadi hendaknya, ya, kita menjaga hubungan baik dengan mereka. Jangan merusak hubungan dengan mereka. Karena bagaimanapun juga, merusak hubungan antara satu muslim dengan yang lain, maka itu adalah sesuatu yang terlarang dalam agama kita. Lalu hadis yang berikutnya, hadis yang ke-48. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abu Awana an Abdul Malik ibn Umar an Musa ibn Talha an Abi Hurairah qala lamma nazalat hadhil ayatu wa anzir ashiratakal aqrabin qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fanada ya bani Ka'ab ibn Lu'ay anqidhu anfusakum minan nar ya bani Abdi Manaf anqidhu anfusakum minan nar ya bani Hashim anqidhu anfusakum minan nar ya bani Abdul Muttalib anqidhu anfusakum minan nar ya Fatimatu binta Muhammadin anqidhu nafsaki minan nar fa inni la amliku laki minallahi syai'an ghaira anna lakum rahiman sa'abulluhuma bibilaliha ya. Sa'abulluhuma bibilaliha. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Musa bin Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Awanah dari Abdul Malik bin Umar, dari Musa bin Talha, dari Abi Hurairah, dia berkata tatkala turun ayat berikut, yaitu wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka Nabi SAW beliau bangkit berdiri, ya. Jadi ayat tadi jemaah sekalian yaitu adalah dalam surah Asy-Syu'ara
ayat 214. Ya, ayat 214. Maka tatkala turun ayat ini, Nabi SAW bangkit lalu menyeru, "Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri-diri kalian dari siksa api neraka. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkanlah diri-diri kalian dari siksa neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri-diri kalian dari siksa api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah, putri Muhammad, selamatkanlah dirimu dari siksa api neraka. Fa inni la amliku laki minallahi syai'a. Sesungguhnya aku tidak memiliki kuasa terhadap engkau apabila Allah ingin menurunkan azabnya. Ghaira anna lakum rahiman sa'abulluhuma bibilaliha. Akan tetapi aku akan tetap menyambung hubungan baik, ya. Aku akan tetap menyambung hubungan baik dengan kalian di dunia. Namun aku tidak bisa kuasa untuk menahan siksa Allah apabila Allah ingin mengadab kalian. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis ini Nabi SAW menyebut atau memanggil kerabat-kerabat beliau. Ya, beliau memanggil dan memberikan peringatan kepada kerabat-kerabat beliau. Sehingga jemaah sekalian, faedah yang bisa terambil dari hadis ini adalah termasuk makna menyambung tali persaudaraan, menyambung tali kekerabatan adalah dengan memberikan peringatan kepada mereka dari siksa api neraka. Jadi ingat bahwasanya ini adalah termasuk cara untuk menyambung tali kekerabatan dengan kerabat-kerabat kita. Adalah dengan memberikan peringatan kepada mereka dari siksa api neraka dan mengajak mereka untuk melakukan amal-amal kebajikan. Ini termasuk menyambung tali persaudaraan yang sangat mulia. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Di beliau ketika mendengar perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan peringatan, ya, kepada karib kerabat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memanggil kerabat-kerabat beliau semuanya, memberikan peringatan kepada kerabat-kerabat beliau. Jadi ingat bahwasanya termasuk cara untuk menyambung tali persaudaraan adalah dengan memberikan peringatan, ya, kepada mereka dan mengajak mereka untuk melakukan kebajikan. Jadi bukan hanya, ya, kita hanya berziarah saja misalnya, ya, kepada mereka, saling tegur sapa misalnya, bukan hanya itu saja sebenarnya menyambung tali kekerabatan itu. Dan juga bahkan bukan hanya saling memberi hadiah, tetapi di antara yang sangat mulia, ya, cara yang sangat mulia untuk menyambung tali persaudaraan itu adalah dengan mengingatkan mereka akan akhirat, ya, mengingatkan mereka akan akhirat. Lalu di antara faedah dari hadis ini jemaah sekalian, faedah dari hadis ini yaitu adalah wajib bagi dai, ya, wajib bagi dai atau sesuatu yang pertama kali wajib bagi seorang dai dalam berdakwah adalah kepada keluarganya terlebih dahulu, ya, kepada keluarganya terlebih dahulu, kemudian kerabat-kerabat berikutnya, kemudian yang berikut-berikutnya, yang lain, ya. Di keluarganya dahulu, kemudian kerabat-kerabatnya, kemudian baru yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Namun ingat jemaah sekalian, ini bukan berarti tidak berdakwah kepada yang lain. Karena terkadang misalnya, ya, keluarganya dinasehati tidak mau untuk menerima, maka bukan berarti seorang dai ini berhenti untuk berdakwah sampai keluarganya baru sadar.
Maka bukan itu yang dimaksud, tetapi ada orang-orang yang lebih diprioritaskan untuk mendapatkan peringatan itu dari seorang dai ini, yaitu adalah keluarganya. Terus dia memberikan peringatan kepada mereka dan mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti meninggalkan dakwah kepada yang lain. Karena kadang tidak semua keluarga itu menerima dengan dakwahnya atau nasihat. Namun termasuk kesalahan apabila seorang dai sama sekali tidak berdakwah kepada keluarganya, ya, namun dia sibuk berdakwah kepada orang lain, namun dia melupakan keluarganya, maka inilah yang tercela. Demikian jemaah sekalian, kiranya pembahasan kita pada kesempatan ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, yaitu pada bab yang ke-26, ya, yakni babun silaturrahim, ya, yang ke-26. Di sini secara umum babun silaturrahim. Kemudian kita akan membahas insyaallah hadis yang ke-49, ya. Demikian, semoga bermanfaat, ya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.